Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 8 dan pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil artikel kami yang berjudul Perancangan Model Basis Data Sistem Informasi pada Toko Pomuri berbasis ERD dan Model Relasional. Sebelumnya perkenalkan saya Alvita Salsabila. Saya Almira Izatul Salama. Dan saya Rafnika Azalia Rifa. Perkembangan teknologi informasi saat ini telah membawa perubahan besar bagi berbagai bidang termasuk di dunia bisnis. Banyak pelaku usaha yang kini bergantung pada sistem informasi untuk mengelola datanya agar lebih cepat, efisien, dan juga teratur. Namun, tidak semua usaha sudah menerapkan sistem ini. Salah satunya adalah toko pemuri ini yang masih menggunakan proses pengolahan data secara manual. Nah, cara manual seperti ini sering menyebabkan ketidakefisienan dalam pencatatan dan pengambilan keputusan. Misalnya, sulit memantau stok barang atau menghitung total transaksi secara cepat. Nah, melihat dari kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk merancang sebuah sistem basis data yang dapat membantu toko pemuri dalam mengelola data penjualan dan stok barang secara lebih terstruktur dan juga efisien. Nah, dalam perencangannya ini kami menggunakan dua pendekatan utama yaitu Entity Relationship Diagram atau R dan juga model relasional. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk merancang sistem basis data yang mendukung proses bisnis di toko pemuri itu sendiri. Yang kedua, untuk menggambarkan hubungan antar data secara jelas melalui model ERD itu tadi. Yang ketiga yaitu untuk mengonversi hasil rancangan tadi menjadi model relasional yang siap diimplementasikan dan dalam sistem informasi toko. Nah, menurut Connolly and Beck 2015, basis data itu adalah koleksi terorganisir dari data yang dapat diakses dan dikelola dengan mudah. Artinya, basis data itu merupakan tempat penyimpanan dan bisa digunakan oleh banyak pengguna secara efisien. Nah, tujuan dari basis data itu sendiri adalah supaya data dapat disimpan, dikelola, dan diambil kembali dengan cepat dan akurat, serta meminimalkan duplikasi dan kesalahan data. Nah, ini adalah beberapa ciri penting dari basis data, yaitu fokus pada data, bukan pada program, dapat digunakan oleh banyak pengguna, mudah dikembangkan, dan juga menghindari duplikasi dan inkonsistensi data. Nah, dalam basis data juga terdapat bahasa-bahasa utama, yaitu yang pertama DDL atau Data Definition Language. Itu untuk mendeskripsikan struktur database. Yang kedua yaitu ada Data Manipulation Language, yaitu untuk menyimpan, mengubah, menghapus, dan menampilkan data. Dan yang terakhir itu ada Data Control Language, yang fungsinya untuk mengatur hak akses penggunanya. Nah, Entity Relationship Diagram itu sendiri menurut Lee dan Chen 2009, yaitu ERD membantu menganalisis keterkaitan data sejak tahap awal sehingga meminimalkan risiko kesalahan pada sistem. Nah, ERD itu menunjukkan entitas, atribut, dan juga hubungan antar entitas atau relasi. Nah, entitas itu sendiri yaitu objek atau hal yang menjadi fokus sistem, misalnya barang, pelanggan, atau transaksi. Kemudian atribut. Atribut adalah karakteristik atau informasi yang dimiliki oleh entitas tersebut. Nah, sedangkan relasi itu hubungan antara dua atau lebih entitas seperti one to many, one to one, atau many to many. Selanjutnya yaitu model relasional. Nah, model relasional ini menyimpan data dalam bentuk dua dimensi, di mana setiap tabel disebut relasi, setiap baris disebut tuple, dan setiap kolom disebut atribut. Nah, tadi itu setelah rancangan RD selesai, langkah-langkah berikutnya yaitu mengonversi
hasil tersebut ke dalam model relasional. Nah, menurut Satyananda 2007 dan Manini 2019, model relasional itu dapat memudahkan kita untuk menghubungkan antar data melalui primary key and foreign key sehingga data dapat diakses dengan cepat dan saling terintegrasi. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Lokasi dan objek dari penelitian ini adalah toko Pomuri yang berlokasi di Kota Malang. Objek penelitian ini adalah untuk perancangan basis data yang akan digunakan untuk membantu proses pengolahan data pada toko Pomuri dengan menggunakan Entity Relationship Diagram atau ERD dan mengkonversinya pada model relasional. Selanjutnya, pengumpulan data ini kami kumpulkan dengan dua cara, yaitu observasi dan wawancara. Observasi dilakukan pada toko pamuri yang berlokasi di Kota Malang, Jawa Timur. Pengamatan dilakukan langsung untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan. Selanjutnya, peneliti juga melakukan wawancara dengan pemilik toko pamuri untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan usaha seperti data produk, data pelanggan, data transaksi penjualan, dan data stok barang. Untuk tahapan penelitiannya, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode terapan dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui beberapa tahapan. Yang pertama yaitu membuat business rule. Aturan bisnis atau yang bisa disebut dengan business rule berfungsi untuk menjelaskan proses yang terjadi di lapangan dan menjadi dasar perancangan sistem. Yang kedua, menentukan himpunan entitas. Berdasarkan hasil analisis business rule, dilakukan identifikasi terhadap entitas utama. Entitas ini mewakili objek-objek konseptual. Yang ketiga, menentukan atribut dan kunci. Setiap entitas kemudian dianalisis untuk menentukan atribut yang menggambarkan karakteristiknya. Selain itu, diterapkan primary key sebagai tanda unik di setiap entitas, serta ada pula foreign key untuk menghubungkan antar entitas dalam sistem. Yang keempat, menentukan himpunan relasi. Pada tahap ini dilakukan untuk mendefinisikan hubungan antar entitas. Relasi yang ditentukan dapat berupa one-to-one, one-to-many, atau many-to-many, sesuai dengan karakteristik data yang ada. Yang kelima, yaitu menentukan kardinalitas. Tahap ini bertujuan untuk menentukan jumlah hubungan yang dapat terjadi antar entitas dalam suatu relasi. Kardinalitas menunjukkan banyaknya keterhubungan antara satu entitas dengan entitas yang lainnya, sementara derajat kardinalitas dan derajat relasi dilakukan untuk menggambarkan secara tepat interaksi antar data sehingga struktur basis data yang dihasilkan dapat merepresentasikan hubungan yang sebenarnya terjadi dalam sistem operasional. Yang keenam, membuat entity relationship diagram. Tahap selanjutnya adalah pembuatan diagram IRD yang merepresentasikan hasil dari analisis yang telah dilakukan ke dalam visual diagram. Dan yang terakhir, mengkonversikan model relasional. Hasil dan pembahasan yang pertama itu mengenai data yang kami dapatkan. Pada tabel 1 di samping ini merupakan tabel pencatatan mengenai kategori barang, harga, dan stok barang, di mana terdapat 5 kategori barang yang tersedia di toko Pomuri, yaitu kategori makanan, minuman, kebersihan, bumbu dapur, dan kebutuhan rumah. Dan terdapat juga data
yang dijabarkan melalui tabel 2 yang menampilkan data transaksi yang terjadi pada toko Pomori. Data ini merepresentasikan aktivitas penjualan yang berlangsung dimulai dari tanggal 4 Oktober 2025 hingga 14 Oktober 2025. Hasil dan pembahasan dari tahapan penelitian ini yang pertama yaitu membuat business rule. Di sini berdasarkan hasil observasi dari toko Pomori didapatkan aturan bisnis sebagai berikut. Yang pertama yaitu toko Pomori menjual berbagai jenis barang kebutuhan sehari-hari yang dikelompokkan ke dalam beberapa kategori. Yang kedua, yaitu setiap barang memiliki data berupa ID barang, nama barang, stok, dan harga. Yang ketiga, setiap transaksi mencatat jumlah barang yang terjual, total transaksi, dan tanggal transaksi. Yang keempat, satu transaksi hanya dilakukan untuk satu jenis barang pada satu waktu. Dan yang kelima, setiap barang dapat muncul pada lebih dari satu transaksi. Pada tahapan yang kedua, yaitu untuk menentukan himpunan entitas, di sini kami dapatkan 3 himpunan entitas utama, yaitu kategori, barang, dan transaksi. Entitas kategori ini berfungsi untuk menyimpan informasi mengenai jenis barang apa saja yang dijual pada toko Pomori. Lalu entitas yang kedua yaitu barang yang berisi informasi mengenai detail produk yang dijual di toko Pomori. Setiap barang pasti memiliki kode unik berupa ID barang yang berfungsi untuk mengidentifikasi setiap produk. Dan entitas yang ketiga yaitu transaksi berfungsi untuk mencatat setiap kegiatan penjualan yang terjadi di toko Pomori. Setiap transaksi memiliki kode unik berupa ID transaksi dan berisi informasi mengenai jumlah barang yang terjual, total harga transaksi, serta tanggal terjadinya transaksi tersebut. Tahapan yang ketiga yaitu menentukan atribut dan kunci. Dari entitas yang sudah ditentukan tadi, didapat atribut dari masing-masing entitas. Pada entitas kategori, atributnya adalah nama kategori yang berupa juga sebagai foreign key. Lalu, entitas barang memiliki atribut ID barang itu sebagai primary key, dan nama barang sebagai foreign key, stok barang, dan harga. Dan entitas yang ketiga, yaitu transaksi, memiliki atribut ID transaksi sebagai primary key, ID barang sebagai foreign key, jumlah transaksi, total transaksi, dan tanggal transaksi. Tahapan selanjutnya yaitu menentukan himpunan relasi. Hubungan entitas pada toko yang pertama adalah antar entitas kategori dan barang yang memiliki relasi one to many atau 1:n, artinya satu kategori dapat mencakup beberapa barang sekaligus, sedangkan setiap barang hanya termasuk ke dalam satu kategori. Sedangkan hubungan entitas barang dan kategori juga memiliki relasi one to many, karena satu barang dapat tercatat dalam banyak relasi, tetapi setiap transaksi hanya berkaitan dengan satu jenis barang. Lalu yang selanjutnya yaitu menentukan kardinalitas. Di sini ada 2. Yang pertama yaitu hubungan antara barang dan transaksi memiliki hubungan melibatkan, di mana kardinalitasnya adalah one to many. Artinya, satu barang dapat muncul di banyak detail transaksi, tetapi setiap detail transaksi hanya berisi satu barang saja. Lalu yang kedua yaitu barang dan kategori hubungannya yaitu memiliki. Kardinalitas dari hubungan ini adalah one to many juga, di mana bahwa setiap kategori dapat memiliki banyak barang, tetapi setiap barang hanya termasuk dalam satu kategori saja. Nah, di sini langkah yang terakhir dari pembuatan entity relationship diagram ini adalah membuat diagram entity relationship-nya. Berdasarkan entitas, atribut, dan relasi yang telah ditentukan tadi, maka struktur data dalam sistem basis data dalam toko Pomori dapat digambarkan konseptual dengan model entity relationship yang menampilkan keterkaitan antar entitas kategori, barang, dan transaksi secara menyeluruh. Maka dapat dibuat diagram
entity relationship-nya sebagai berikut, di mana barang dan kategori memiliki hubungan yaitu memiliki, dan barang dan transaksi memiliki hubungan yaitu melibatkan. Setelah didapatkan diagram entity relationship, maka akan data akan diubah menjadi dikonversikan menjadi model relasional atau skema relasional. Proses ini dilakukan agar data yang sebelumnya digambarkan secara konseptual dapat dilihat dalam bentuk tabel-tabel yang saling berhubungan. Model relasional ini menggambarkan data dalam bentuk tabel yang dihubungkan melalui atribut kunci sesuai relasi yang telah ditentukan pada model ERD. Tabel kategori digunakan untuk menyimpan informasi mengenai jenis atau kelompok barang yang dijual di toko Pomuri seperti makanan, minuman, alat kebersihan, bumbu dapur, dan kebutuhan rumah tangga. Tabel barang menyimpan informasi detail mengenai produk yang tersedia di toko Pomuri. Tabel transaksi digunakan untuk mencatat kegiatan penjualan yang terjadi di toko Pomuri. Dan didapat tiga entitas utama, yaitu kategori, barang, dan transaksi, yang dikonversi menjadi tiga tabel relasional seperti yang ditampilkan pada layar. Dan yang terakhir, yaitu mengenai kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil dari perancangan sistem basis data untuk toko Pomuri, dapat disimpulkan bahwa penggunaan model entity relationship dan juga model relasional sangat membantu dalam proses pengelolaan data toko supaya lebih terstruktur, efisien, dan juga mudah diakses. Perancangan ini menghasilkan tiga entitas utama, yaitu kategori, barang, dan transaksi. Ketiga entitas tersebut saling berhubungan melalui relasi one-to-many, di mana satu kategori mencakup banyak barang dan satu barang dapat terlibat dalam banyak transaksi penjualan. Dengan adanya rancangan basis data ini, pengelolaan data seperti pencatatan stok, pemantauan penjualan, dan pengelompokan barang di suatu toko dapat dilakukan dengan lebih sistematis. Selain itu, rancangan ini juga menjadi dasar yang kuat untuk pengembangan sistem informasi toko berbasis digital dan dapat disarankan untuk penelitian selanjutnya agar hasil dari perancangan model entity relationship dan model relasional ini dapat diimplementasikan ke dalam sistem basis data yang terkomputasi. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, Comment, and subscribe. Bye-bye. bye-bye.